Dulu Bapak Ibu, waktu manusia diciptakan, manusia nggak perlu ibadah seperti begini. Manusia nggak perlu doa puasa, karena manusia berkomunal langsung sama Tuhan. Di Eden, Eden artinya hadirat Tuhan. Itu atmosfer, environment, itu adalah tempat di mana hadirat Tuhan hadir di situ. Nah, manusia jatuh dalam dosa toh. Hadiran Tuhan pisahkan sama manusia. Terjadilah pembunuhan, terjadilah hal-hal yang sangat buruk di dalam dunia ini. Penebusan terjadi, kehadiran Tuhan kemudian dipulihkan dengan adanya Yesus. Kemudian ketika dia naik ke surga, dia katakan apa? Kalau kamu terima saya sebagai juru selamat, aku jamin, aku akan tinggal di dalam hidupmu. Aku akan bawa Eden, hadiratku tinggal di dalammu, Roh Kudus. Kita manunggal jadinya. Kenapa ada perjamuan kudus? Kita sedang deklarasi, mengingat karya Tuhan, bahwa hari ini Tuhan tinggal di dalam kita. Karena karya penebusan dia. Jadi hadirat Tuhan itu sangat penting untuk kita mengerti. Ya, Kejadian 28 ayat yang ke-15 mengatakan begini. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ini adalah perkataan Tuhan kepada Yakub. Dan ketika Yakub bangun dari tidurnya, ayat 16, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala, dan mendirikan itu menjadi tugu, dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Kehadiran itu tidak sama dengan hadirat. Saya bisa hadir di dalam sebuah pesta pernikahan, saya nggak ketemu sama teman saya, sama-sama hadir. Saya bisa ada nih di dalam sebuah pesta pernikahan, hadir sama teman-teman saya misalnya, tapi saya nggak ketemu sama mereka. Bisa sama-sama hadir, besoknya baru tahu misalnya, loh kamu hadir toh? Loh aku juga, di jam yang sama, ya kok nggak ketemu ya? Rame misalnya. Saya hadir, tapi saya tidak rasakan hadirat. Karena hadirat itu face to face. Artinya, ketemu muka sama muka. Nah, ironisnya begini. Tuhan hadir toh di sini dan gak pernah tinggalin kita. Masih banyak orang yang menilai kehadiran Tuhan lewat tata ibadah. Seperti begini. Tadi puji-pujiannya aku gak suka. Aku gak rasa hadirat Tuhan. Tadi khotbahnya aku gak suka, gak ngerti. Itu ngomongin 4 kota apa sih? Aku gak ngerti deh firman Tuhannya. Aku gak rasa hadirat Tuhan. Bisa aja orang ngomong begitu. Ya salah siapa? Ya salah dia lah. Hadirat Tuhan tidak bisa dinilai sama emosi. Sesekali emosi kita tersentuh, kita nangis, kita rasakan secara emosi. Hadirat Tuhan harus dinilai dengan iman. Karena Tuhan gak pernah tinggalin anak-anaknya.